Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya Ibu mohon kepada semua siswa untuk menyiapkan perlengkapan untuk belajar pada pagi hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kita baca doa ya. Terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Azil? Vigo? Hadir. Pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini kita membahas tentang dongeng. Sebelum Ibu menjelaskan dongeng, ada yang tahu apa itu dongeng? Ada? Dongeng itu merupakan cerita khayalan, cerita dari nenek moyang kita. Pernahkah dulu kita waktu kecil, Ibu waktu kecil dulu mencerita dongeng dari nenek kita? Nenek kita menceritakan dongeng. Adanya Danau Toba, adanya Batu Maling Kundang, Anak Durhaka, ya itu merupakan dongeng. Di dalam dongeng, Ibu jelaskan ya. Di dalam dongeng kita perlu yang namanya menyimak. Terus ada juga yang namanya kita harus teliti dari dalam membaca. Kenapa? Karena dongeng ini perlu sekali yang namanya menyimak dan membaca. Apabila kita tidak bisa menyimak dan memperhatikan dan membaca, maka kita tidak tahu apa isi dari dongeng tersebut, siapa yang kita ceritakan di dalam dongeng tersebut, siapa tokohnya dongeng tersebut, pesan apa yang harus kita ambil di dalam dongeng tersebut. Ya, menyimak ini perlu di dalam dongeng ya, sangat sekali perlu. Dengan adanya kita menyimak, membaca, memperhatikan dongeng, maka nanti kita mudah untuk mengetahui tentang apa cerita yang kita bacakan. Dongeng ini menceritakan tentang apa? Apakah tentang sejarah? Apakah tentang nasihat ya? Oke, hari ini Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang asal mula bunga kemuning ya. Asal mula bunga kemuning. Dahulu kala di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja bersama 10 putrinya. Ke-10 putri diberi nama sesuai dengan warna kesukaan sang raja. Ada putri Jabon, putri hijau, putri jingga, putri nila, putri merah, putri kelabu, putri oranye, putri biru, putri putih, dan putri kuning. Putri Jabon merupakan putri sulung, sedangkan putri kuning merupakan putri bungsu sang raja. Raja sangat menyayangi ke-10 putrinya. Namun banyaknya pekerjaan membuat sang raja tidak dapat selalu mengawasi ke-10 putrinya. Oleh sebab itu, raja meminta bantuan para dayak istana untuk merawat para putrinya. Sepanjang hari, 9 putri dari 10 putri raja selalu bermain-main dan bersenang-senang tanpa mau peduli dengan pelajaran dan tugas mereka. Akan tetapi, ada seorang putri yang sangat rajin dan suka membantu pekerjaan ayahnya, yaitu putri kuning. Setiap hari putri kuning rajin belajar dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Putri kuning juga sering menemani sang raja bekerja. Misalnya sang raja membalas surat undangan dari kerajaan lain. Dari 10 anak raja tersebut ya, raja mempunyai 10 anak. Cuma 1 anak yang suka membantu raja. 9 anak itu tidak mau mendengarkan perintah raja. Yang nama anak bungsu raja ini disebut dengan namanya si kuning. Nama anak bungsu raja ya. Anak bungsu raja namanya si kuning ini yang selalu membantu pekerjaan raja untuk membalas undangan-undangan dari raja-raja lain. Suatu hari raja tersebut pergi merantau untuk menyelesaikan tugas kerajaan. Ya, dari 10 putri raja tanya mereka maunya oleh-oleh apa. Dari 10 raja tersebut hanya 9 anak yang meminta oleh-oleh dari raja, tapi si kuning ini tidak. Dia tidak memerlukan oleh-oleh dari raja tersebut. Setelah beberapa hari raja pulang. Dari 10 putri raja ini mereka sangat senang, bahagia melihat kedatangan ayahnya.
karena mereka mengharapkan hadiah yang diberikan oleh ayahnya atau oleh-oleh. Ya, dari 9 anak putri raja tersebut semuanya dikasih hadiah, dikasih oleh-oleh oleh raja. Tapi si kuning tidak membutuhkan oleh-oleh dari ayahnya, ya. Tetapi waktu itu si kuning juga diberikan hadiah. Ayah memberikan oleh-oleh kalung yang berwarna hijau. Dengan kakak yang namanya kakak dari si kuning ini, karena si kuning mendapatkan kalung warna hijau dari ayahnya, maka si hijau ini cemburu, marah. Maka si hijau ini memberi saran, memberitahu kepada kakak-kakak lain, memberitahu bahwa kita harus mengambil kalung si kuning yang diberi oleh ayahnya. Suatu ketika mereka mengajak si kuning bermain ke hutan yang gelap. Ya, mereka mengajak si kuning main ke hutan yang gelap. Dengan setelah perjalanan, kakak-kakak yang 9 itu meninggalkan si kuning di hutan yang gelap. Ya, meninggalkan si kuning di hutan yang gelap itu tanpa membawa si kuning pulang. Ditinggal dia si kuning itu di dalam hutan tersebut. Jadi dengan adanya kita menyimak, membaca, maka kita dapat apa sebenarnya cerita yang ada di dalam ini. Berarti cerita yang ada di dalam ini asal mulanya si bunga kemuning ini itu berasal dari anak raja yang bernama si kuning yang ditinggalkan di hutan yang gelap oleh saudara-saudaranya, ya. Boleh enggak kita bersifat seperti itu? Tidak. Pesan moral seperti itu tidak boleh ditiru ya, Nak. Kita tidak boleh cemburu, iri hati, dengki dengan orang, apalagi itu adik kita, kakak kita, keluarga kita. Itu pesan moral dari cerita ini. Terus tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini apa? Nah, dengan kita menyimak dan membaca, kita tahu siapa-siapa saja yang ada di dalam cerita ini. Ada raja, ada putri raja 10 orang, dan ada dayang yang menjaga putri-putri raja. Apa isi dari cerita tersebut? Apa isi cerita tersebut? Ibu mau nanya, apa isi cerita tersebut? Cerita tersebut menyatakan kita tidak boleh iri hati, cemburu kepada sesama manusia. Sifat itu tidak boleh, ya. Ibu rasa semuanya sudah paham apa itu dongeng, apa yang perlu kita lihat di dalam dongeng. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menyimak, membaca, memperhatikan apa isi dongeng, tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, dan pesan apa yang harus kita ambil di dalam dongeng. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pelajaran kita. Maka kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.